Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amen. Seorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah, maka ia pun akan mendapatkan lawatan malaikat Gabriel. Anda sadar itu? Anda tahu itu? Anda harus memiliki pengalaman yang sama seperti bumi, roh Allah melayang-layang, dan kemudian jadilah terang, dan ada kehidupan muncul di bumi. Anda harus mengalami pengalaman yang sama. Anda harus mengalami pengalaman yang dijalani oleh perawan Maria ini. Seorang yang beroleh kasih karunia Tuhan. Ingat, kasih karunia Tuhan adalah pilihan. Amin. Itulah kasih karunia Tuhan. Dia memilih seorang yang dia pilih, tanpa dia bertanya untuk mendapat masukan. Siapa yang layak untuk kupilih? Tuhan sudah menetapkannya sebelum dasar dunia ada. Dan dia sudah memiliki di dalam buah pinggangnya. Di dalam pikiran Elohim. Dan Maria adalah salah seorang yang beroleh kasih karunia di zaman tersebut. Lantas bagaimana di zaman ini? Dia juga memiliki orang-orangnya yang beroleh kasih karunia. Nuh beroleh kasih karunia di zaman dia. Hanya dia seorang yang tak bercacat celah dalam pandangan Tuhan. Maka dari semua perawan yang ada di zaman itu, hanya Maria yang beroleh kasih karunia. Maka jika Gabriel, malaikat itu datang pada seorang yang beroleh kasih karunia Tuhan, maka ini adalah hal yang sama, pengalaman yang sama yang harus Anda dan saya peroleh juga. Anda harus mengalami langsung, dilawat oleh malaikat Gabriel. Ada amin? Anda harus merasakan hal itu. Bagaimana malaikat Gabriel melawat Anda secara pribadi. Karena malaikat Gabriel tidak lainlah Kristus sendiri. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut." Itulah perkataan yang pertama yang diucapkan oleh malaikat Gabriel. Itulah perkataan pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sesudah dia dibangkitkan dan bertemu dengan murid-muridnya. Jangan takut. Dan jika malaikat Gabriel adalah Kristus sendiri, dan jika Kristus telah dibangkitkan dan dia mengucapkan jangan takut, Gabriel mengucapkan jangan takut, maka jika Wahyu 10 ayat 1 meterai ke-7 tersingkap di zaman ini, maka dia akan menjumpai Anda. Amin. Maka dia akan mengatakan yang sama, jangan takut. Karena dikatakan jangan takut, artinya adalah kamu akan menghadapi banyak tantangan. Tapi jangan takut. Jangan takut Joshua. Seperti aku menyertai hambaku Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Amin. Jika engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka semua tempat yang kau pijak akan menjadi milikmu. Oh, mulialah nama Tuhan. Glory Jesus. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Engkau akan mengandung. Dan di Matius 1 dikatakan, anak yang akan kau kandung itu dibuahi oleh Roh Kudus. Sehingga Anda bisa melihat malaikat Gabriel, Roh Kudus, firman yang diucapkan. Malaikat Gabriel, Roh Kudus, firman yang diucapkan. Amin. Dan ketiganya bukan tiga. Ketiganya adalah oknum yang sama. Karena Yesus adalah firman pada mulanya. Dia adalah Roh Kudus dari sejak awal mulanya. Rupa dia adalah cahaya dari sejak mulanya. Itulah sebabnya Roh Kudus turun di Yerusalem, memenuhi murid-murid itu dalam rupa cahaya. Roh Kudus dalam rupa cahaya di Kejadian pasal 1. Ya, dan Roh Kudus yang sama juga dalam rupa cahaya di atas kepala Brother Branham.
Roh Kudus yang sama dalam rupa cahaya menemui akan Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Terpuji nama Tuhan. Dan jika Gabriel, firman yang diucapkan, dan Roh Kudus datang, maka ia akan mendatangkan, menciptakan kehidupan. Di dalam perut Maria ada kehidupan. Karena sel telur dan sel sperma diciptakan oleh firman yang diucapkan. Yang keluar dari mulut malaikat Gabriel. Amin. Dan yang menjadikan firman yang diucapkan itu menjadi hidup di dalam perut Maria, karena Maria menyambutnya dengan jadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Aku adalah hambamu. Maria memiliki iman untuk merespon dan menerima firman tersebut. Sehingga ada kehidupan berlangsung. Amin. Ketika Roh Allah diutus datang, maka akan menciptakan mereka dan akan memperbaharui muka bumi. Maka lihat apa yang berlangsung pada diri Maria. Tidak lagi langsing tubuhnya, tapi dia mulai perutnya membesar. Terjadi sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Karena ia sedang mengandung sebuah kehidupan. Oleh lawatan Gabriel, Kristus, dengan firman yang diucapkan, dan menghadirkan Roh Kudus bagi seorang yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tidakkah pola yang sama berlangsung? Tidakkah Anda melihat pola yang sama di kitab Kejadian pasal 1? Itulah kegerakan Roh Allah. Allah bergerak. Spirit of God move. Roh Allah bergerak. Maka terjadi kehidupan, mendatangkan kehidupan. Kuasa menciptakan dinyatakan. Menciptakan Maria, mengandung Kristus, firman, menciptakan anak-anak Allah, menjadikan Anda ciptaan yang baru. Manusia yang lama sudah berakhir. Amin. Sehingga cara berjalanmu berbeda, karena hatimu diubahkan, cara berpikirmu diubahkan, diperbaharui akan permukaan bumimu. Haleluya. Sehingga Anda tidak lagi sama seperti dunia ini. Karena kuasa pengubahan sedang dinyatakan. Terpuji nama Tuhan. Begitulah Tuhan dulunya menciptakan apa yang tidak ada, menjadi ada. Tuhan menciptakan dirinya sendiri di dalam perut rahim perawan Maria. Sehingga Yesus disebut sebagai dia adalah permulaan dari segala ciptaan Allah. Amin. Terpuji nama Tuhan. Maka Anda melihat, jika itu terjadi dengan cara yang demikian, maka juga pola yang sama berlaku atas mempelai wanita. Mempelai wanita diciptakan oleh firman yang diucapkan. Oleh lawatan Gabriel, Wahyu 10 ayat 1. Dan mendatangkan Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Terpuji nama Tuhan. Sehingga hidupmu betul-betul menjadi manusia yang berbeda. Anda bisa mencek hidupmu sendiri, apakah Anda sudah berbeda atau tidak. Amin. Dan Anda harus memiliki neraca yang tidak palsu untuk menimbang dirimu. Menimbang doamu, menimbang pemikiranmu, menimbang cita-citamu, menimbang imajinasimu. Paham? Menimbang pikiranmu, menimbang segala perkataanmu, menimbang segala pekerjaanmu, apakah didapati balance? Apakah didapati berat? Atau didapati miring dan didapati ringan adanya? Renungkan hal itu. Karena untuk itulah Roh Kudus datang untuk membawa setiap anak-anaknya yang beroleh kasih karunia Allah untuk kembali kepada gambarnya yang semula. Yaitu yang diciptakan dari sejak semula. Manusia diciptakan seturut dan dengan gambar dan rupa Allah. Dan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pemilik sorga dan bumi. Maka sebagai pencipta, dia menjadikan segala sesuatunya oleh firman dan segala sesuatunya baik adanya. Dan dialah pemilik sorga dan bumi. Maka sebagai pemilik sorga dan bumi, dia tidak ingin di sorga dan di bumi ada yang cemar, yang najis, yang kotor, yang sampah.
Dia tidak ingin hal-hal itu ada. Amin. Maka jika Anda memiliki Roh Kudus, pencipta itu sendiri, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi yang kosong dan gelap, maka jika Roh Kudus diam di dalam Anda pun akan melihat bumimu dan memastikan bahwa tidak ada yang kotor, tidak ada yang najis, tidak ada noda, tidak ada cacat di dalam segala tingkah lakumu, di dalam segala perkataanmu, dan perkataan datang dari pikiranmu. Amin. Di dalam kepercayaanmu, di dalam khotbahmu, di dalam doktrinmu. Amin. Tidak ada yang kotor, yang cacat, yang cemar, dan noda. Anda mengerti yang saya maksudkan? Praise God.